warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat pagi rekan-rekan SI ya. 2020 CD. Ya, hari ini kita lanjutkan kembali tentang pertemuan IMK, yaitu temanya adalah aspek-aspek dalam IMK atau HCI. Nah, untuk pertemuan berikutnya yang ini ada soal ya. Nanti soal ini teman-teman nanti bisa untuk tugas itu bisa upload ke hybrid seperti itu. Nah, untuk materi hari ini apa sih? Jadi materi ini adalah untuk hari ini bagaimana membuat sebuah desain sistem atau desain sebuah aplikasi yang memang efektif, sehingga manusia itu harus bisa memahami kemampuan dari dan keterampilan manusia, juga bagaimana membuat sebuah sistem yang memang dapat diandalkan dan juga aman digunakan oleh manusia. Juga dapat dicapai dengan mempelajari aspek-aspek psikologi kognitif manusia ataupun aspek sosial manusia. Nah, untuk psikologi ini, ini adalah salah satu dari keberhasilan sebuah membuat aplikasi berbasis medsos seperti itu, misalkan Instagram, Facebook, karena memang bisa dipahami oleh manusia dan mempermudah manusia dan membuat psikolog sebuah manusia itu menjadi lebih asik menggunakan aplikasi, maka aplikasi tersebut sangat booming dan memang banyak digunakan oleh banyak user yang memang menggunakan aplikasi tersebut, Facebook gitu ya, juga seperti Instagram dan sebagainya. Nah, sehingga aspek-aspek yang mempengaruhi manusia dalam HCI ini atau IMK adalah jelas dari penglihatan, bagaimana membuat sebuah aplikasi dengan kombinasi yang warna yang memang baik. Jangan sampai membuat kombinasi warna yang hitam semua atau putih semua. Jadi harus memang warna yang cocok atau yang memang nyaman dilihat oleh penglihatan visual manusia. Juga luminance sebenarnya adalah dari sebuah gambar objek ya. Misalnya objek yang memang pikselnya makin baik gitu ya, maka memang makin jernih dari sebuah aplikasi. Juga kontras, jelas ya, kontras kombinasi warna tidak silau ya, tidak terlalu redup pun tidak, pokoknya memang membuat aplikasi yang memang dilihat oleh manusia. Kecerahan jelas ya, tidak terlalu cerah pun ya, jadi tidak membuat silau manusia seperti itu. Nah, sudah penglihatan jelas ya. Kadang ada sebuah aplikasi yang warna pikselnya memang jelek, tidak kelihatan mana perintah, mana tulisan keterangannya, tidak jelas. Maka memang kontras sebuah warna pun itu dibutuhkan dalam membuat sebuah aplikasi. Misalnya dalam website aja itu biasanya di CSS ya, di CSS itu adalah pengaturan sebuah tampilan, pengaturan sebuah warna dalam aplikasi basis web seperti itu. Nah, dan penglihatan, nah ini sih teori saja, karena memang kalau orang-orang komputer kan tidak perlu memahami terlalu dalam ya tentang penglihatan. Yang penting adalah bagaimana membuat aplikasi itu nyaman dilihat oleh manusia, sehingga membuat sebuah aplikasi tidak selalu yang penting aplikasi ini laporannya baik, yang penting aplikasi ini mudah digunakan. Tidak, kalau tidak memperhatikan sebuah tampilan pun ya orang juga tidak nyaman dalam membuat sebuah aplikasi ya, warna dan sebagainya ya. Kadang sebuah programmer itu kan dia punya punya ini sendiri ya, punya egoisme sendiri untuk membuat ini. Kalau menurut saya sih ini baik dari seperti itu. Maka ini pun harus dievaluasi atau harus ditesting dulu ya, harus tes dan implementasi dulu apakah ini sudah layak digunakan oleh user, oleh manusia atau tidak. Warna itu juga ada pendengarannya gitu ya, kualitas suaranya. Kadang Anda pun kan memang merasakan ya ketika memang sebuah
kualitas audio memang jelek, ya kadang kita juga nggak nyaman terhadap aplikasi tersebut. Kalau kebetulan sih memang dari bentuk apa ya, ergonomis sebuah tools apa alatnya, misalnya kadang kan ada keyboard yang memang nggak nyaman, maka itu pun diperhitungkan seperti itu. Nah kalau aspek manusia sih itu dari attitude ya, bagaimana apakah dibuat aplikasi itu malah ketika membuat aplikasi datanya malah hilang, malah wah ini jadi diulangi-ulangi lagi inputnya, atau tidak, wah jadi ribet malah jadi pusing, malah kan buat cemas manusia, malah data keuangan jadi malah acak-acakan, buat data keuangan malah jadi eh, apa hilang, tidak akurat, maka itu pun dibutuhkan dalam sebuah membuat sistem. Kalau motorik jelas ya, bagaimana si manusia itu memperhitungkan jadi kemampuan manusianya membuat keyboard. Kalau memang karena apa harus menarik ya, atau harus bisa mudah digunakan, jelas diperhitungkan kemampuan dari motoriknya. Nah model pengembangan manusia adalah jelas ya, ini kelompok dari model pengolahan pada manusia, dia memperhatikan dari persatuan intelektual, motorik seperti itu menariknya. Kalau dari user komputernya ada nanti apa hardwarenya, juga ada dari softwarenya, ada dari prosesnya, ada inputnya apa, prosesnya apa, outputnya apa, juga diperhitungkan. Kalau dalam komputer, kalau dalam manusia itu nanti kan ada apa timbal baliknya, responnya ketika memang apa prosesornya lambat, itu pun nanti responnya bagaimana, gitu ya, apakah membuat nyaman manusia. Kalau nggak nyaman berarti prosesornya harus ganti, memorinya harus ganti, atau softwarenya nanti masukkan inputnya apakah baik, maka di sini responnya bagaimana, misalnya hasilnya pun bagaimana. Nah model pengembangan manusia ini terlihat spektual dan motorik ya. Persepsi itu adalah bagaimana persepsi pengolahan konseptual, apakah manusia bisa memahami sebuah aplikasi tersebut atau tidak ya. Kalau intelektual itu berhubungan sama kemampuan penyimpanan ya, memori. Jadi apakah nanti sudah apa bisa mudah diingat atau tidak, seperti motorik ya dari aksinya. Ketika aksinya malah jadi susah menggunakan aplikasinya, maka itu pun diperhitungkan. Nah ini pengolahan secara sadar dan pengolahan secara otomatis ya, seperti itu. Ini sensor ini bisa dibaca karena ini berhubungan sama kemampuan dari manusianya. Kalau orang komputer sih yang penting dari tadi sekali lagi dari tampilan sebuah aplikasinya ya. Ini tidak, ini juga memorinya. Nah kalau ini ya, nah kadang kan dari hal-hal kecil saja ya, misalnya membuat sebuah inputan nomor handphone ya, seperti ini, orang lebih mudah diingatnya itu yang dipisah seperti ini. Kalau seperti ini kan wah susah ya, artinya kadang banyak angka jadi pusing bacanya. Kalau lebih enak lagi dipisah-pisah sebanyak 3 digit, sisanya berapa digit, sehingga lebih mudah diingat. Oke. Nah jadi minimal paham sedikit tentang ini. Intinya adalah bagaimana membuat sebuah aplikasi yang mau memperhitungkan dari kenyamanan manusia menggunakan aplikasinya. Ini harus user friendly, juga harus memperhitungkan dari dari aspek-aspek IMK-nya tadi ya. Itu harus dari kemampuan motoriknya, juga dari konseptualnya, juga dari intelek atau kognitif ya, sebuah aplikasi. Apakah dia ini gambar yang tadi ya, yang ini apakah memang bisa dipahami oleh manusia, tidak. Namun manusia pun itu harus bisa memperhitungkan ketika memang aplikasinya seperti ini, berarti motoriknya bagus nih buat manusia gitu ya, maksudnya cepat nih manusia mengerjakannya gitu. Makin diingat tadi dengan nomor handphonenya kalau dipisah-pisah seperti itu.
Ya memang ini jadi hal pekerjaan yang apa ya, jadi nambah lama pekerjaan. Cuman ketika nanti ini diterapkan, toh manusia pun itu makin suka dengan aplikasinya sehingga makin banyak digunakan aplikasi tersebut. Ada tampilan saja tampilan. Kadang kan kalau orang berkunjung ke sebuah website, kalau tampilannya menarik, mudah digunakan dan sebagainya, maka orang pun akan terus-terusan mengakses website tersebut. Nah sekarang aja, kalau dulu kan Facebook tidak begitu terkenal, sekarang karena memang orang jadi lebih mudah menggunakan Facebook, orang jadi banyak kenal, banyak ngobrol sama orang-orang di mana saja menggunakan Facebook, maka orang pun jadi semakin suka dengan aplikasi tersebut. Ya, misalnya kayak aplikasi WA ya, kadang kan banyak aplikasi selain WA ya, ada chat messenger atau ada BBM dan sebagainya, karena memang si WA ini memperhitungkan atau mempertahankan dari user friendly-nya, maka orang pun makin makin suka atau memang wajib ada aplikasi WA itu. Nah seperti itu ya. Jadi ya itu dari intinya adalah kalau IMK itu bahwa teman-teman itu harus bisa membuat sebuah rancangan yang memang nanti mungkin kedepannya teman-teman bekerja atau dalam hal ini bekerja dalam sebuah software engineering, ya harus membutuhkan juga aplikasi atau membutuhkan juga sebuah tampilan aplikasi yang bisa user friendly dengan manusia ya, seperti itu. Oke, nanti tugas ini mohon teman-teman diupload, dikerjakan. Nanti kalau memang sudah, nanti bisa konfirmasi ke Bapak kalau memang sudah dikerjakan. Oke, terima kasih, sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.